Kamu pernah lihat orang yang menyelipkan kertas Mazmur 91 di dompet? Atau ditempel di kaca mobil? Atau ditaruh di bawah bantal? Saya pernah ketemu seorang bapak, sebut saja Pak Andi. Dia bilang begini, "Mas, saya ini takut. Takut kecelakaan, takut santet, takut penyakit. Jadi saya selalu bawa Mazmur 91. Dan setiap kali mau keluar rumah, dia membaca Mazmur itu dengan cepat. Buru-buru, kayak orang mengejar jadwal. Bukan karena dia lagi rindu Tuhan, tapi karena dia lagi dikejar ketakutan." Lalu saya tanya pelan, "Pak, setelah Bapak baca Mazmur 91, hati Bapak tenang?" Dia diam sebentar, terus dia jawab jujur, "Tenang sebentar, habis itu takut lagi." Nah, di titik itu saya sadar, ada banyak orang Kristen yang baik, yang sungguh-sungguh, tapi tanpa sadar memakai Mazmur 91 bukan sebagai doa, melainkan sebagai jimat rohani. Dan kalau Mazmur 91 jadi jimat, akibatnya berat. Imanmu tidak bertumbuh, hatimu tidak dipulihkan, kamu cuma pindah dari satu ketakutan ke ketakutan lain dengan pelindung di tangan. Nah sobat, di video ini kita bedah 3 hal. Apa arti berlindung yang sesungguhnya di dalam Mazmur 91? Kenapa Mazmur 91 sering disalahpahami menjadi mantra? Dan bagaimana cara membacanya menurut iman gereja, bukan untuk mengontrol Tuhan, tapi untuk tinggal di dalam Tuhan. Kalau kamu pernah baca Mazmur 91 karena takut, video ini untuk kamu. Saya tidak menghakimi kamu. Takut itu manusiawi. Tapi sebagai orang Kristen, kita dipanggil bukan untuk hidup dengan iman yang panik, melainkan iman yang tenang. Bukan iman yang cari benteng ajaib, melainkan iman yang tinggal di dalam Allah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam Mazmur 91. Mazmur 91 dibuka dengan kalimat yang indah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Perhatikan kata itu. Duduk. Bukan mampir, bukan singgah, bukan baca cepat lalu pergi. Tapi duduk, tinggal, menetap. Kamu mengerti bedanya? Ada orang datang ke Tuhan seperti datang ke ATM rohani. Datang pas butuh, ambil aman, lalu pergi. Tapi Mazmur 91 bicara tentang orang yang menetap di dalam hadirat Allah. Jadi begini, Mazmur 91 bukan jimat untuk mengusir bahaya. Mazmur 91 itu undangan, tinggallah dekat aku. Dan ini penting, kalau kamu membaca Mazmur 91 sebagai formula, pusatnya adalah kamu. Supaya aku aman, supaya aku tidak apa-apa, supaya aku bebas masalah. Tapi kalau kamu membaca Mazmur 91 sebagai doa, pusatnya adalah Allah. Engkaulah perlindunganku, Engkaulah tempatku kembali, Engkaulah yang memimpin hidupku. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau Mazmur 91 adalah undangan untuk tinggal, kenapa banyak orang menjadikannya jimat? Saya mau jujur, saat kita takut, kita ingin kontrol. Kita ingin pegangan yang bisa kita aktifkan kapan saja. Kita ingin rasa aman yang bisa dipakai seperti helm. Dan di situ, hal rohani bisa bergeser jadi magis. Kalau aku baca ini, pasti aman. Kalau aku taruh ini di rumah, pasti tidak terjadi apa-apa. Kalau aku ucapkan ini, Tuhan wajib lindungi. Kamu dengar nadanya? Itu bukan iman, itu transaksi. Dan ini bagian yang sering bikin orang kaget. Di Injil, iblis pernah mengutip Mazmur 91 untuk mencobai Yesus. Ya, iblis. Dia mengutip ayat tentang malaikat menatang, lalu mendorong Yesus untuk menguji Allah. Yesus tidak menelan itu. Yesus menolak iman nekat yang memaksa Tuhan membuktikan diri. Jadi masalahnya bukan Mazmur 91,
Masalahnya hati yang memakainya. Sekarang kita masuk bagian terpenting. Bagaimana membaca Mazmur 91 dengan benar sebagai doa, bukan mantra. Saya kasih 3 kunci, sederhana tapi dalam. Kunci pertama, datang dengan pertobatan, bukan tuntutan. Sebelum minta perlindungan, tanya dulu, hatiku lagi di mana? Aku sedang hidup dalam terang atau dalam gelap? Aku sedang mau taat atau aku sedang keras kepala? Karena perlindungan terbesar bukan cuma dari bahaya luar, tapi dari dosa yang mengeraskan hati. Jadi sebelum baca Mazmur 91, katakan pelan dalam hatimu, Tuhan Yesus, kasihanilah aku, lembutkan hatiku, ampuni aku, ajar aku kembali padamu. Ini nafas pertobatan, mulainya dari hati. Kunci kedua, baca pelan, berhenti, jangan terburu-buru. Kalau kamu baca Mazmur 91 seperti kejar target, kamu cuma lewat. Tapi kalau kamu baca pelan, Mazmur itu akan masuk ke dalam hatimu. Contoh ayat, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Kalau kamu orang yang panik di malam hari, berhenti di situ. Ulangi pelan. Tuhan, malam ini aku takut, tapi aku mau percaya. Di situ Mazmur menjadi dialog, bukan sihir. Kunci ketiga, Mazmur 91 harus berbuah. Dalam iman gereja, doa tidak berdiri sendiri. Doa menuntun kita pada hidup yang berjaga-jaga, menjaga pikiran, menjaga hati, menjaga langkah. Kalau kamu baca Mazmur 91 tapi tetap memelihara kebencian, tetap hidup dalam tipu-tipu, tetap cari jalan pintas rohani, maka kamu sedang memakai ayat sebagai topeng. Mazmur 91 yang benar akan melahirkan buah. Kamu lebih tenang, lebih rendah hati, lebih waspada terhadap dosa, lebih setia berdoa, lebih mudah mengampuni, dan lebih mau hidup dalam terang. Perlindungan bukan cuma tidak terjadi apa-apa, perlindungan adalah hatimu tetap milik Tuhan apapun yang terjadi. Tapi pasti ada yang tanya, kalau begitu, orang yang baca Mazmur 91 tetap bisa sakit, tetap bisa kena masalah? Yuk kita jawab sekarang. Ini bagian yang sering bikin orang tersandung. Ada yang membaca Mazmur 91 lalu berpikir, berarti aku kebal, berarti aku tidak mungkin kena apa-apa. Tapi kenyataannya, banyak orang kudus, banyak martir, banyak orang benar, mereka mengasihi Allah dan tetap mengalami penderitaan. Jadi apa maksud Mazmur 91? Bukan kamu kebal, tetapi kamu tidak sendirian. Allah menjaga kamu, kadang dengan menghindarkan, kadang dengan menguatkan, kadang dengan menuntun kamu melewati lembah, tanpa membiarkan imanmu hancur. Dalam Kristus, perlindungan bukan sulap, perlindungan adalah hadirat. Dan itu jauh lebih dalam daripada jimat. Sobat Pintu Berkat, yuk kita coba lakukan latihan sederhana ini. Setiap malam, baca Mazmur 91 secara perlahan, tidak perlu buru-buru. Berhenti di satu ayat yang paling kena di hatimu. Kemudian kamu jawab dengan satu kalimat jujur. Tuhan, aku takut, tapi aku percaya. Kemudian kamu boleh menutupnya dalam doa singkat. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Setelah itu, coba lakukan satu tindakan kasih yang mungkin kelihatan kecil, namun kita lakukan secara diam-diam. Membantu orang, memberikan sedekah, atau mendoakan orang yang menyakiti kamu. Karena iman yang benar selalu berbuah. Nah sobat, kalau video ini menolong kamu, silakan subscribe supaya kamu tidak jalan sendirian dalam proses ini. Share ke satu orang yang kamu tahu lagi hidup dalam ketakutan. Dan silakan tulis di komentar satu kalimat
Tuhan, ajar aku tinggal di dalam-Mu. Aku akan baca komentar kalian dan aku akan bawakan dalam doa. Nah sobat, yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah tempat perlindungan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami menjadikan firman-Mu seperti jimat, bukan sebagai doa. Ajari kami tinggal di dalam hadirat-Mu, tenangkan hati yang panik, kuatkan yang lemah, lindungi kami dari yang jahat, dan pimpin langkah kami dalam terang-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di episode berikutnya, kita akan bahas Mazmur 23 itu bukan slogan, tapi cara menemukan damai saat hidup kacau. Karena banyak orang hafal Tuhan adalah gembalaku, tapi tetap hidup seperti domba yang panik. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.